Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi untuk gibah misteri hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang mungkin kalian gak pernah dengar sebelumnya, atau mungkin beberapa kalian ada yang pernah denger cerita ini ya. Mungkin kalian nonton di YouTube lain, atau mungkin kalian juga ada yang pernah sengaja untuk cari tahu tentang orang ini. Orang ini, pertama aku mau nanya sama kalian deh, gimana persepsi kalian kalau kalian melihat orang yang badannya gede? And I mean gede tuh bukan cuma besar bentuknya ya, tapi tinggi dan jauh lebih besar daripada kalian. Let's say kalian ketemu sama orang yang tingginya sampai 2 meter. Apa yang kalian pertama kali pikirin? Kalian takut kah? Aku pengen tahu deh, apa sih persepsi kalian kalau kalian melihat orang yang tinggi banget? Masalahnya di sini ya, orang ini tuh terlihat sangat tame. Dia terlihat kayak jinak, dia terlihat tidak seperti orang yang bakalan membunuh perempuan, bakal menargetkan perempuan-perempuan sebagai target kesadisannya dia. Jadi hari ini kita akan ngomongin tidak lain dan tidak bukan adalah Ed Kemper. Jadi mungkin ada yang pernah tahu tentang Ed Kemper, ada yang mungkin belum pernah tahu. Nah, let's get right into it. Tapi sebelum kita mulai video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan second channel aku di Monica Rajalele. And now let this book begin. Jadi kita hari ini akan ngomongin tentang pria yang bernama Ed Kemper. Jadi nama aslinya dia adalah Edmund Emil Kemper III. Edmund Emil Kemper ketiga. Karena ayahnya juga namanya adalah Edmund Emil Kemper Jr. Dan kakeknya dia bernama Edmund Emil Kemper Sr. Jadi 3 generasi ini tuh mereka semua namanya sama ya. Cuma bedanya senior, junior, dan ketiga ya, third. Nah, Edmund ini lahir di Burbank, California tahun 1948 dan dia, seperti aku bilang, anak dari pasangan Edmund dan Clarnell. Gimana kalau kita manggil si pelaku ini namanya Ed aja ya, biar lebih gampang. Untuk ayahnya kita panggil Edmund. Jadi Ed Kemper ini adalah anak dari pasangan Edmund dan Clarnell. Dia anak tengah, dia punya kakak perempuan dan dia juga punya adik perempuan. Dia bertiga bersaudara. Nah, dari kecil tuh dia lahirnya tuh sudah tidak seperti bayi biasanya, karena pas lahir tuh emang besar ya, dia size-nya besar, mungkin genetik kah atau apa, kita nggak tahu. Beratnya dia waktu lahir tuh 5,9 kilo, hampir 6 kilo. Ayahnya dulu adalah seorang veteran perang dan sekarang saat itu bekerja sebagai tuang listrik, dan ibunya adalah homemaker, ibunya adalah ibu rumah tangga. Masalahnya nih, ibunya tuh nggak suka sama apa yang dilakukan sama ayahnya Ed ini. Jadi ibunya tuh merasa kayak pekerjaannya ayahnya Ed ini adalah pekerjaan menial, pekerjaan yang rendahan, pekerjaan yang gajinya tidak mencukupi keluarga, pekerjaan yang tidak menjanjikan masa depan mereka. Nah, ibunya tuh sering banget ya abuse ayahnya, ngata-ngatain secara mental, merendahkan, bikin ayahnya tuh kayak ngerasa sedih dan ngerasa kecil banget di depan ibunya. Dan itu juga ibunya lakukan ke Ed nanti di masa depan ya. Aku nggak tahu ya, mungkin ibunya nih antara nggak suka sama ayahnya Ed, atau emang dia nggak suka sama laki-laki aja in general. Kalau emang nggak suka harusnya nggak usah nikah ya, kok bisa sampai nikah? Tapi punya 3 anak loh, nih yang aku herannya. Dari kecil nih ya, Ed ini udah menunjukkan kayak gejala-gejala yang berbeda dari anak-anak normal seusianya dia. Dia pernah ngubur kucing peliharaannya sampai mati, lalu setelah itu diambil lagi nih jasad kucingnya dan dia penggal kepalanya dan dijadiin hiasan di rumahnya. Terus dia juga pernah main sekte-sektean sama boneka-boneka saudari-saudarinya dia. Jadi kayak adiknya atau kakaknya punya boneka sama dia. Lu bayangin mereka punya Barbie. Terus sama si Ed ini dikumpulin jadi lingkaran. Dia main sekte sama Barbie kakak sama adiknya dia. Tapi Barbie-nya itu dicopot kepala sama tangannya. What? Terus dia juga bunuh lagi kucing peliharaannya. Terus dia ngakunya ke ibunya kalau itu disuruh sama adiknya. Terus ibunya kan nemuin tuh kan. Karena sama Ed ini kucing yang dibunuh ini disimpan di dalam lemarinya dia. Ibunya pas lagi masukin baju, nemuin. Marah dong ibunya, ini kenapa kucing kita kamu bunuh? Terus dia bilang, enggak itu disuruh sama adik, bla bla bla. Dia nyalain adiknya sendiri. Dan yang paling creepy adalah dia sering main kayak eksekusi sama adiknya. Jadi pura-puranya dia adalah tahanan yang dihukum mati di kursi elektrik ataupun di ruangan bergas. Jadi adiknya bakalan pura-pura mencet saklar lampu dan dia bakal pura-pura kejang-kejang seakan-akan dia dieksekusi mati di kursi elektrik. Nah, Ed ini tuh karena
tumbuh besar dia sering banget direndahin, dikata-katain, dibikin sakit hati sama ibunya, otomatis dia nggak deket dong sama ibunya, dia lebih deket sama ayahnya. Dan di tahun 1957, ayah dan ibunya tuh cerai karena ayahnya udah nggak tahan banget lah di-emasculate sama ibunya seperti itu. Akhirnya Ed sama ibunya dan saudari-saudarinya pindah ke Montana, karena tadinya dia tinggal di California, dia pindah state. Dan dia nggak betah, semakin nggak betah karena ibunya selalu merendahkan, ngatain, dan bahkan menganiaya Ed secara fisik. Ed sering banget dikatain aneh, culun, gak jelas, pokoknya dikatain freak sama ibunya. Dan sama ibunya sendiri bahkan Ed disuruh untuk tidur di basement, dia nggak dikasih kamar sendiri. Karena Ed ini secara fisik dia tinggi banget. By the time dia umur 14 tahun, tingginya 193 cm. Dan ibunya tuh takut kalau Ed bakal ngapa-ngapain kakak atau adiknya. Ibunya tuh gak mau Ed itu menjadi orang yang kasar, gak mau Ed itu ngapa-ngapain kakak atau adiknya. But at the same time, dia juga gak menunjukkan kasih sayang ke Ed. Kayak gak mau menimpali dengan kasih sayang gitu loh. Jadi Ed tuh nggak tahu gimana rasanya disayang, dia nggak tahu gimana rasanya dapat perhatian dari ibunya. Dan ibunya tuh nggak mau kasih sayang ke Ed ini karena dia takut kalau Ed bakal tumbuh besar menjadi seorang gay. How does that even possible, man? Dan karena dia nggak tahan sama perilaku ibunya, dia akhirnya kabur, pergi untuk cari ayahnya ke California. Dia ketemu ayahnya dan ternyata ayahnya udah menikah lagi. Ayahnya udah menikah lagi sama seorang perempuan yang punya anak. Jadi ayahnya udah punya anak tiri laki-laki ya. Karena kasihan ayahnya akhirnya membiarkan Ed untuk tinggal bersama mereka untuk beberapa saat. Sampai akhirnya ayahnya memutuskan, kayaknya kamu gak bisa deh tinggal sama keluarga gini. Gimana kalau kamu ayah kirim ke kakek nenek kamu. Jadi ke kakek nenek dari ayahnya ya, orang tua ayahnya. Akhirnya Ned dikirimlah ke daerah North Fork, masih di California juga. Tapi Ed tuh gak suka tinggal di situ. Dia gak suka tinggal sama kakek neneknya. Karena pertama, jauh dari yang orang-orang yang dia kenal. Kedua, dia benci banget sama neneknya ternyata karena neneknya punya perilaku yang sama kayak ibunya. Ed dikatain weirdo, dikatain aneh, dikatain freak, dikatain banyak banget hal-hal yang demeaning ya. Banyak banget hal-hal yang merendahkan Ed yang merasa bikin dia tuh gak betah tinggal sama kakek neneknya. Sebenarnya kakeknya tuh mengkompensasi dengan cara ngasih banyak perhatian, kasih sayang, bahkan kakeknya tuh ngajarin Ed untuk berburu ya, hunting. Ed juga dikasih senapan sama kakeknya untuk berburu, dan Ed ini seneng banget berburu burung. Ed ini punya history, dia pernah bunuh kucing ya, dia sekarang dikasih senjata dan dia suka untuk berburu burung. Kita tahu this would never end well. Karena neneknya Ed ini gak suka, Ed ini suka berburu burung, akhirnya senjatanya si Ed ini disita, senapannya disita sama neneknya, diumpetin. Nah, akhirnya karena dia gak bisa berburu, Ed mau gak mau harus cari temen dong. Dia harus bergaul, karena selama ini kan waktu luangnya dihabiskan untuk berburu, tapi karena udah gak ada senapannya lagi, dia ya udahlah daripada bosen cari temen. Dia berteman sama seorang laki-laki, anak laki-laki yang bernama Mike. Nah, awalnya temenan biasa gitu kan, tapi lama-lama Ed ini gak bisa menahan rasa ingin membunuhnya. Jadi Mike ini tuh, ibunya Mike ini tuh punya kucing. Dan suatu hari kucingnya hilang. Bersama dengan pillowcase-nya dia, sarung bantalnya ibunya ini hilang. Dan instantly ibunya Mike ini tahu apa yang terjadi. Ya, Ed bunuh kucing ibunya Mike. Akhirnya Mike dilarang untuk berteman sama Ed lagi dan Ed kesepian lagi. Suatu hari saat Ed berumur 15 tahun, kan tadi aku dari awal udah ngomong ya, kalau si neneknya ini suka ngomel, suka kayak ngerendahin dia, ngata-ngatain segala macam. Suatu hari dia lagi ngobrol sama neneknya, tiba-tiba obrolan tersebut jadi sebuah argumen dan mereka berantem, gontok-gontokan. Dan Ed kesel banget sama neneknya, dia pergi, dia cari di mana senapan yang dia sembunyiin dan dia tembak neneknya di kepala dan juga di punggung. Nah, masalahnya Ed langsung panik nih. Dia kayak, oh my god, kakek gue sayang banget sama nenek gue nih. Nanti kalau misalnya kakek gue lihat kalau gue bunuh nenek gue, wah pasti kakek gue bakal heartbroken banget. Akhirnya pas banget nih kakeknya nyampe rumah, habis grocery shopping, habis belanja. Oke, gue gak mau bikin kakek gue sedih, gue bunuh aja kakek gue. Beneran dong, dia keluar dari rumah, kakeknya masih ada di parkiran, langsung ditembak kakeknya sampai tewas. Karena waktu itu Ed masih berumur 15 tahun, dia panik, dia baru aja bunuh 2 kakek dan neneknya. Dia akhirnya telepon ibunya dan tanya, Mama apa yang harus aku lakukan? Ibunya sebagai orang yang sensible, dia ngomong dong ke Ed,
Ya udah kamu harusnya lapor ke polisi lah, kan kamu salah. Akhirnya Ed menyerahkan diri ke polisi dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Akhirnya setelah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Ed dites psikis dan dia dianggap menderita paranoid schizophrenia. Dia dianggap ada skizofrenia. Terus dia dibawalah ke rumah sakit Atascadero, di mana dia di sana juga dites IQ-nya, dan aku kaget nih ya, ternyata IQ-nya dia 136, 2 poin di atas rata-rata. Dan setelah lama dirawat di sana, dia dites lagi, ternyata dokter merasa kayak, psikiater merasa kayak, kayaknya kita terlalu berlebihan deh. Dan dia dianggap mengidap passive aggressive syndrome. Jadi dia cuma pasif agresif aja anak ini. Dia gak mengidap skizofrenia, santai aja, ini lebih aman. Dan dia dites lagi IQ-nya. Ternyata IQ-nya 145. Ini orang genius. I'm not talking in as if like aku tuh admire dia. Aku gak ngomong seakan-akan aku tuh kayak wah hebat in a positive way. Aku ngomong dalam konteks objektif ya di sini, karena emang kenyataannya IQ-nya 145, that's kind of like impressive. Tapi sayangnya dia melakukan dengan IQ segitu, sayangnya dia malah melakukan hal-hal yang negatif. IQ 145 itu bukan IQ yang rendah. Dia tahu gimana caranya untuk mempermainkan orang-orang. Dia menunjukkan kalau dia tuh menyesal, kalau dia tuh nggak mau kayak gitu lagi. Dia nggak bakalan mengulangi kesalahannya dia akan menjadi orang yang baik. Orang jadi terenyuh dong, orang jadi merasa kayak oke, dia mungkin pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Akhirnya psikiater mulai percaya sama dia, bahkan mereka percaya untuk membiarkan Ed ngetes narapidana lain. Nah, masalahnya ini yang bakal jadi bumerang buat psikiater tersebut ya, karena dengan Ed punya akses untuk ngetes narapidana lain, dia akhirnya jadi bisa bergaul sama narapidana lain dong. Dan kebanyakan narapidana yang dia tes itu adalah mereka adalah pemerkosa. Dan dia dapat kayak semacam tips dari narapidana itu. Dia dikasih tahu, kalau misalnya kamu memperkosa seorang wanita, ya kamu kalau bisa jangan sampai ada witness, jangan sampai ada saksi mata. Itu mempermudah kamu untuk get away, itu mempermudah kamu untuk kabur, bla bla bla. Itulah yang akhirnya dijadikan modus operandinya Ed, di mana dia tidak meninggalkan saksi mata termasuk korbannya sendiri, di mana nanti dia akan memperkosa korban dan dia juga akan membunuh korban tersebut. Tapi itu masih nanti. Nah, akhirnya karena semua orang di rumah sakit jiwa tersebut suka sama Ed, mereka percaya sama Ed. Di umur 21, mereka percaya kalau Ed itu tidak berbahaya buat masyarakat dan Ed dibebaskan dari rumah sakit jiwa dengan syarat. Oke, karena Ed ini dibebaskan dengan syarat ya, walaupun di umur 21, dia tetap harus dikembalikan ke ibunya. Parole kan, kalau parole tuh dia harus tinggal sama orang yang bisa mempertanggungjawabkan kalau orang ini akan berperilaku baik. Akhirnya Ed dibalikin ke ibunya, tepatnya di kota Aptos, dan dia tinggal sama ibunya, sama suami barunya. Aku nggak tahu di sini nggak dijelasin apakah suami barunya masih sama ibunya atau mungkin mereka udah bercerai, karena nggak ada di picture, nggak diceritain. Dan bedanya juga sekarang ibunya tuh dapat kerja di UCSC, di University of California, Santa Cruz. Dia jadi admin di sana, dan sebagai syarat untuk parole-nya dia harus masuk kuliah, dia harus belajar. Oke, aku mau bikin hidupku jadi berguna, aku mau masuk Akpol. Tapi masalahnya dia ditolak, dia nggak bisa masuk Akpol karena dia terlalu besar, fisiknya dia terlalu besar, dia terlalu tinggi. Karena waktu itu tingginya dia mencapai 2 meter 6 cm. Tapi walaupun begitu, walaupun ditolak dari Akpol, dia masih hangout sama polisi-polisi, mereka ngobrol, bahkan mereka hangout di bar yang sama. Bahkan polisi-polisi itu mereka manggil Ed dengan sebutan Big Ed. Bukan Big Ed yang dari 90 Days of Fiancé ya, mungkin kalian ada yang nonton, bukan yang itu, ini beda lagi. Selain nongki-nongki sama polisi-polisi, Ed juga sempat kerja serabutan, sampai pada akhirnya dia diterima kerja di Departemen Transportasi. Nah, di sini tuh Ed makin parah ya berantem sama ibunya. Ibunya semakin jahat sama dia, Ed juga semakin gak betah. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar rumah, dia nyewa apartemen sama temennya. Tapi masalahnya dia gak bisa putus hubungan sama ibunya. Dia tetap diganggu sama ibunya. Dia merasanya dia diganggu sama ibunya. Dia diteleponin terus, bahkan ibunya sering banget kayak show up unannounced. Jadi ibunya sering datang ke apartemennya Ed tanpa Ed minta gitu loh. Jadi Ed kayak ngerasa, oke, gue gak benar-benar bisa cabut dari rumah gue. Itu satu. Dan dua, Ed ini tuh
parah banget ya dalam memanage uangnya ya. Jadi sering banget gak punya uang, dan mau gak mau dia harus balik ke rumah ibunya, entah minjem duit atau entah harus tidur di rumah ibunya karena dia gak bisa bayar rentnya dia, gak bisa bayar uang kosnya dia. Suatu hari yang cerah, Ed lagi jalan-jalan nih di pantai Santa Cruz dan dia ketemu sama seorang anak SMA. Di sini gak disebutin namanya, sebut aja namanya Gigi. Dia ketemu sama Gigi, dia jatuh cinta, mereka pacaran dan bahkan mereka tunangan juga. Gigi ini kelihatannya emang dia sayang ya sama Ed ya, dia tulus sama Ed. Despite Ed ini bukanlah cowok paling ganteng di dunia, ataupun Ed ini bukanlah cowok paling kaya di dunia, dia mau tunangan sama Ed. Nah masalahnya nih ya, ibunya nih jahat banget. Ibunya ngeremehin Ed dan dia bilang, kamu tuh gak pantas untuk tunangan sama anak sekolahan. Mereka di atas kamu. Ini kayak pertama kalinya ya aku ngeliat kasus di mana seorang ibu gak pengen anaknya tuh berhasil dalam aspek apapun. Dan di tahun yang sama Ed juga mengalami kecelakaan motor. Dia bawa motor ngeng gitu, terus habis itu dia kecelakaan, dia dapat kompensasi sebesar $15,000. Dan per tahun 2022, $15,000 itu sekitar $90,000, jadi sekitar 1 miliar lebih. Dan akhirnya sebagian uang tersebut tuh dipakai sama Ed buat beli mobil. Dia beli mobil, dia akhirnya sering banget nyetir, ya gabut aja nyetir keliling-keliling. Dan dia karena di tahun segitu lagi masih marak ya namanya hitchhiker, orang-orang yang numpang, akhirnya dia sering numpangin orang untuk pergi kemana gitu. Dan total dia udah ngasih tumpangan ke hitchhiker sampai 150 orang. Ini Ed harusnya ya, kalau misalnya Grab udah ada, atau Gojek udah ada, atau Uber udah ada zaman dulu tuh, pasti tajir nih sekarang. Nah, karena dia sering banget numpangin orang-orang asing, tiba-tiba keinginannya dia untuk membunuh orang tuh muncul lagi. Akhirnya dia mulailah siapin alat-alat tempurnya dia. Sarung tangan, plastik, ikatan tali, borgol, pisau, segala macam yang kalian tahu itu adalah alat-alat untuk membunuh. Dan dari situlah petualangannya Ed Kemper dimulai. Dimulai dari tahun 1972 bulan Mei. Korban pertamanya Ed Kemper, selain kakek dan neneknya, adalah Mary Ann Pest dan Anita Lucchesa. Dimana Ed itu disitu ngasih tumpangan ya. Mereka dari Fresno University, mereka mau pergi ke Stanford, mereka cari tumpangan, biasa hitchhiker. Dan akhirnya Ed berhentiin mobilnya, ngasih tumpangan ke mereka, dan mereka berdua dibawa ke hutan yang sepi dan diborgol. Nah, setelah diborgol, mereka ditusuk dan dicekik, lalu ditaruh di bagasinya Ed. Ed ini mau bawa mereka berdua, mayatnya Mary Ann sama Anita ini ke rumahnya, ke apartemennya dia. Tiba-tiba di tengah jalan dia diberhentiin sama polisi. Polisi ngeberhentiin Ed karena lampu belakangnya Ed itu rusak. Nah sayangnya nih ya, polisi tuh kok gak curiga sama Ed gitu loh, dan malah biarin Ed pulang gitu aja. Kan kalau misalnya diberhentiin sama polisi kan license and registration, SIM sama BPKB diminta kan. Nah polisi pasti kan akan cari di database kan, oh siapa sih orang ini gitu, apa catatan kriminalnya sebelumnya. Dan itu tuh yang gue gak ngerti tuh kenapa polisi tuh gak alarm gitu loh. Polisi tuh gak kayak langsung kepo, pengen tahu, bukalah bagasi lo, ada apa di sana gitu loh. Nah akhirnya jenazahnya Mary Ann sama Anita dibawa ke apartemennya si Ed, dibawa ke basement apartemennya. Di sana mereka dipenggal kepalanya dan badannya dimutilasi. Ed juga berhubungan dengan kepala korban-korbannya, if you know what I mean. Setelah itu mayat-mayat korbannya dibuang dan kepala Mary Ann ketemu di Gunung Loma Prieta kayak sekitar sebulan kemudian. Korban yang ketiga, tadi korban pertama dan kedua, ini korban ketiganya adalah seorang anak berumur 15 tahun yang bernama Eiko Ku. Ini terjadi bulan September tahun 1972, di mana Eiko Ku adalah seorang siswa dari sekolah tari. Terus dia mau pulang ke rumah, waktu itu dia lagi nunggu bus, masalahnya dia ketinggalan bus. Nah, abis itulah si Ed ini mencari kesempatan. Dia samperin Eiko, dia kasih tumpangan ke Eiko. Seperti yang sebelumnya terjadi, Ed membawa Eiko ini ke tempat yang sepi dan dia menodongkan senjatanya ke arah Eiko. Somehow, setelah mereka gelut entah gimana, Ed itu kekunci di luar mobilnya. Cuma nggak tahu ya, mungkin emang si Ed ini pinter banget ya manipulasi, dia pinter banget untuk meyakinkan. Eiko ini akhirnya bukain lagi pintunya dan Ed masuk lagi ke dalam mobil tersebut. Dia langsung cekik Eiko sampai pingsan, dia perkosa Eiko dan dibunuhlah Eiko. Setelah itu dia masukin Eiko ke dalam bagasi, dia pergi ke bar minum-minum sebentar, dan keluar dari bar dia buka bagasinya, dia lihat jasadnya Eiko sambil bilang, "Wow, tangkapan yang bagus hari ini."
Setelah itu dia pulang balik ke apartemennya dia, bawa ke basement, dan dia berhubungan dengan jasadnya Eiko. Lalu dia memutilasi jasadnya Eiko dan dibuang. Di tempat yang berbeda, ibunya Eiko ini udah panik banget karena anaknya yang baru umur 15 tahun gak pulang-pulang. Beliau juga udah lapor polisi, nyebarin flyer karena sini, tapi gak ada yang menghasilkan apapun. Move on ke korban keempat, seorang gadis yang bernama Cindy Shaw. Jadi waktu itu bulan Januari, udah tahun 1973. Nah di waktu itu tuh Ed udah gak punya uang untuk nge-rent apartemen sendiri. Dia gak punya uang untuk ngekos ya. Jadi akhirnya dia balik ke rumah ibunya, yang mana menyebabkan banyaknya tense ya, banyaknya ketegangan di antara Ed dan ibunya. Jadi sering berantem. Nah suatu hari dia habis berantem sama ibunya, terus dia keluar, marah, dia ambil nyetir, dan dia menemukan target baru yaitu si Cindy Shaw ini. Dia ngasih tumpangan ke Cindy Shaw dan dibawa lagi ke tempat sepi, ditembak, dan jenazahnya si Cindy ini dibawa pulang. Berbeda dari korban-korban sebelumnya, Cindy ini ditaruh di lemarinya Ed dulu, ditunggu semalaman sampai besok paginya setelah dirasa situasi aman, ibunya pergi bekerja, barulah dia berhubungan dengan jasadnya Cindy, lalu dimutilasi juga, dan badannya dibuang. Kepalanya Cindy disimpan sama Ed, dia berhubungan dengan kepalanya Cindy beberapa hari, sebelum akhirnya dia menguburkan kepalanya Cindy dengan posisi ngadep ke atas di bawah jendelanya ibunya Ed. Karena menurut Ed, ibunya ini kan gila hormat ya, pengen semua orang look up ke dia. Makanya itu kayak semacam simbol ya, nih ada kepala, look up ke lo. Lalu lanjut ke korban kelima dan keenam, yaitu Rosalind Thorpe dan Alison Liu. Ini bulan Februari tahun 1973. Sama seperti kejadian sebelumnya, dia habis berantem sama ibunya, dia keluar nyari korban, dia nyetir, dan dia numpangin lah. Dia ketemu lah sama Rosalind sama Alison ini, mereka ditumpangin. Nah, Ed ini nyetir di daerah UCSC, di daerah University of California, Santa Cruz, di mana tempat ibunya bekerja. Waktu itu semacam ada kayak aturan gitu ya dari UCSC untuk semua siswanya jangan mau sembarangan dikasih tumpangan sama orang kecuali orang tersebut punya stiker UCSC. Kalian tahu kan kayak misalnya di sini kampus UI ada stiker UI atau kampus UGM ada stiker UGM di mobil gitu kan. Nah, kampus tuh menyarankan buat siswa-siswanya kalau mau numpang ke orang jangan sembarangan, tapi cari yang mobil ada stiker UCSC-nya. Nah, masalahnya Ed itu kan ibunya kerja admin jadi UCSC ya. Otomatis Ed punya banyak banget stiker dari UCSC. Dan karena dia punya stiker tersebut, dia tempelin di mobilnya. Akhirnya Rosalind dan Alison percaya sama Ed. Dia percaya kalau mungkin Ed juga sekolah di UCSC, mungkin alumni atau apalah. Akhirnya dia masuklah. Mereka berdua masuklah ke mobilnya Ed, dibawa lagi ke tempat sepi dan dibunuh. Lalu jenazahnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya dibuang. Dua korban terakhirnya Ed, korban ke-7 dan ke-8 yang merangkap korban terakhirnya Ed adalah Clarnell Kemper dan Sally Hallett. Yes, Clarnell ibunya Ed Kemper. Akhirnya Ed sampai juga ke target akhirnya, ibunya sendiri. Jadi waktu itu malam-malam, Ed lagi di rumah, udah mau tidur gitu. Dia dengar lah ibunya baru pulang dari acara pesta. Dia tunggu sampai situasi aman, kira-kira ibunya mau tidur. Barulah dia menyelinap ke kamar ibunya. Dia membunuh ibunya dengan memukulkan palu. Dia penggal kepala ibunya. Dia keluarin lidah dan juga larynx ibunya. Dia kesel karena dia gak suka denger ibunya marah-marah selama ini. Jadi diambillah lidah sama tenggorokannya ya, kayak pita suaranya. Dan yang paling parahnya lagi, dia juga berhubungan dengan kepala ibunya. Lalu kepalanya ibunya juga disimpan di lemarinya selama beberapa hari. Aku gak tahu kenapa dia ngelakuin ini. Terus dia panik nih. Masalahnya ibunya kan kerja untuk UCSC ya, untuk sebuah universitas. Gimana caranya supaya orang tuh gak curiga kalau ibunya tuh menghilang? Akhirnya dia telepon lah salah satu teman ibunya, diundang ke rumah, diundang makan malam. Tapi belum sempat makan malam itu terjadi, baru masuk nih, teman ibunya baru masuk ke rumahnya Ed Kemper, langsung dibunuhlah sama Ed, dimasukkan lemari bersama dengan kepala ibunya. Lalu dia bikin story, dia bikin cerita kalau dimana ibunya dan si Sally Hallett, temannya ibunya ini, pergi berlibur berdua. Setelah itu dia ambil semua senjata yang dia punya, amunisi segala macam, dia masukin ke dalam mobil, lalu dia langsung nyetir, ngebut, bablas ke Colorado. Dia bahkan minum, kalian tahu kan minuman-minuman yang bikin kalian bangun kayak Red Bull gitu-gitu.
untuk dia bertahan supaya nggak tidur semalaman, supaya dia langsung bisa nyampe ke Colorado. Dia langsung mau kabur ke negara bagian yang lain. Nah, di situ dia cari telepon umum dengan kalian tau lah, Ed ini tinggi banget ya, dia tangannya nangkring di atas telepon umum, dia ambil, dia pencet nomor polisi, dia laporin dirinya ke polisi. Awalnya polisi nggak ada yang percaya karena kayak that sounds crazy man, nggak mungkin lo ngelakuin itu. Akhirnya Ed bilang ke polisi, oke, kamu tolong panggilin detektif ini deh, detektif yang dia kenal. Akhirnya detektif tersebut dipanggil, diteleponan sama Ed, dan Ed langsung ceritain semuanya, dan si detektif itu kayak, oke, kamu di mana? Kita akan ke sana. Akhirnya detektifnya sama polisi-polisi yang lain, officer-officer yang lain nangkap Ed, dan dibawalah ke stasiun polisi, ke pos polisi kayak. Dibawalah ke station, ke police station. Di sana Ed diinterogasi, dan dia mengaku membunuh 6 mahasiswa, dan dia juga mengaku telah membunuh ibunya dan juga teman ibunya. Nah, setelah kayak diperiksa, investigasi, ada psikiater juga berusaha untuk cari tahu apa yang terjadi. Ternyata selama ini tuh ultimate targetnya adalah ibunya. Perempuan-perempuan lain, 6 siswa yang dia bunuh itu, mereka semua adalah surrogate. Jadi kayak pengganti. Karena dia marah sama ibunya, tapi dia belum punya keberanian untuk membunuh ibunya. Jadi dia bunuh. Dia latihan dulu sama siswi-siswi yang tadi. Sampai akhirnya dia udah gak tahan, dia udah capai puncaknya, barulah dia bunuh ibunya. Akhirnya Ed Kemper didakwa atas pembunuhan tingkat 1 pada tanggal 7 Mei 1973. Dan dari pengakuan Ed yang sangat eksplisit itu, pengacara kayak, aduh gimana caranya ya supaya Ed ini gak dapet hukuman paling berat. Akhirnya pengacara ini minta Ed untuk, yaudah kamu mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan aja. Akhirnya karena Ed plead not guilty for the reason of insanity, karena dia mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan, psikiater akhirnya dipanggil dong untuk interview Ed, untuk menguji apakah benar Ed ini tuh gila atau enggak. Dan salah satu psikiater ya, yang bernama Dr. Joel Ford. Dr. Joel ini meneliti kasusnya Ed dari zaman dia juvenile, dan ya, dia menganggap mungkin Ed dulu tuh gila. Mungkin Ed itu dulu bermasalah. Dia juga menggunakan serum kejujuran untuk menginterview Ed. Dan di situ Ed mengaku dia pernah menjadi kanibal juga. Dia mengonsumsi salah satu korbannya. Dan bukti tersebut dibawa pengadilan. Tapi somehow gue tahu kenapa tiba-tiba Ed menarik lagi pengakuannya dia pernah melakukan tindakan kanibalisme. Aku nggak tahu. Mungkin Ed setuju kalau dia dianggap gila, tapi dia nggak mau dianggap sebagai kanibal. Aku nggak tahu kenapa. At this point aku nggak ngerti kenapa Ed masih mikirin reputasinya dia ya. Kan udah hancur gitu ya. Udah nggak ada ya. Practically nggak ada lagi reputasi yang bisa dia pertahankan. Juri merasa kayak Ed itu memanipulasi mereka untuk berpikir kalau Ed itu beneran gila. Dan hasilnya 12 juri memutuskan Ed tuh sebenarnya masih normal, dia masih waras, dan dia bersalah atas apa yang dia lakukan. Dia pantas mendapatkan hukuman maksimum dari pengadilan. Dia pantas untuk mendapatkan hukuman mati dengan cara disiksa, dengan cara yang sama seperti dia menyiksa korban-korbannya. Nah, sayangnya nih ya, masalahnya di tahun tersebut hukuman mati di California sudah dihapuskan. Jadi, instead of getting capital punishment, Ed cuma mendapatkan hukuman 7 tahun sampai seumur hidup untuk tiap pembunuhan yang dia lakukan. Jadi, anggaplah Ed cuma dapat 7 tahun untuk setiap pembunuhan ya. 7 tahun tapi ada 8 korban. Jadi 7 kali 8 dia cuma dapat sekitar 56 tahun. Terlalu ringan untuk orang yang membunuh korbannya dengan cara sadis dan gak manusiawi. Seperti apa yang Ed lakukan ini, kalian dengar sendiri kan, ini aku sampai marah sendiri nih. Akhirnya keputusan final, Ed dipenjara di California Medical Facility. Dia dipenjara bersama Herbert Mullin dan Charles Manson. Kalian tahu siapa Charles Manson kan? Ya, ketua sekte. Dan Herbert Mullin adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh korban-korbannya karena dianggap hal tersebut bisa mencegah gempa bumi. And I'm not kidding. Ini beneran. Ed Kemper masih hidup sampai sekarang, masih ada di sana, masih tinggal di California Medical Facility. Dan surprisingly, semua pihak yang berwajib, yang tugas di sana tuh mereka semua suka sama Ed. Dan mereka bilang, gue merasa Ed ini gak berbahaya kok. Dia gentle banget, dia baik banget sama kita. Kita gak merasa hidup kita terancam. Ya iya, soalnya targetnya dia kan cewek, bukan cowok. Ya lo aman lah kalau lo cowok. Aduh, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi ya untuk kasus ini. Kalian
komen aja di bawah sendiri gimana pendapat kalian tentang cerita ini. Ini aja untuk hari ini. Kalau misalnya kalian suka, like, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Jangan lupa komen juga gimana pendapat kalian tentang cerita tersadis. Mungkin ini kayak cerita tersadis yang aku pernah bacain di sini. I'll see you on my next video. Bye.